Di tempat para kesatria berkumpul, salah satu kesatria berkata kalau ia telah melihat escort naik berkumpul, lalu bertanya, apakah ada seseorang yang penting berkumpul? Kawannya yang melihatnya merasa kalau perkataan dari temannya itu benar. Bahkan kelompok Blue Knight juga mendampingi Shoot Ice dan juga Sir Julian dari Shoot Ice secara pribadi mengawal misi tersebut. Temannya yang mendengarnya bertanya kalau Julian telah kehilangan ingatan karena cedera. Namun, itu pasti rumor yang beredar dari orang yang iri terhadap Julian. Sedangkan Julian yang mendengarnya berpikir kalau ini merupakan keputusan yang tepat untuk memilih misi. Karena opini publik condong ke arah kami. Lalu, datang dua orang dari anggota Blue Lion Knight yang bernama Friend dan juga High Ridge. Julian berterima kasih atas kerja keras dari para Knight dengan segenap jiwa. Mari kita pastikan kalau Mac tersebut kembali dengan selamat sampai tujuan. Tidak ada satupun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi. Lalu Julian berpikir, bagaimana jika demon raksasa muncul dan itu semua sungguh menakutkan. Dua kesatria yang mendengarnya memahami apa yang Julian katakan. Mereka bertanya tentang apakah Julian berkenan untuk naik kereta kuda. Karena mereka bermaksud untuk menyerahkan misi pengawalannya kepada mereka, yaitu Blue Lion Knight. Dan segera menikmati perjalanan dengan nyaman. Julian yang mendengar itu semua merasa kalau itu merupakan penawaran yang begitu manis, tapi sepertinya itu bukan demi kenyamanan Julian. Blue Nike yaitu unit kekaisaran biasa, tidak seperti Shoot Ice. Kebanyakan Knight adalah para bangsawan, jadi mereka memastikan seseorang dari keluarga cabang tidak berdiri di depan bangsawan, karena di dalam novel, semua yang pergi ke dunia lain hidup dengan kekayaan. Tapi di sini, Shiho adalah villain yang terjebak di situasi yang konyol. Namun tetap saja, perjalanan dalam kereta kuda sepertinya lebih nyaman. Lalu, Julian memberitahu kalau dirinya menerima tawaran dari dua naik tersebut. Dua naik yang mendengar merasa lega dikarenakan mereka bisa mengatasi hal itu tanpa ada masalah. Abu-abu memberitahu kepada Julian kalau dirinya akan memberitahu alien saat dia tiba. Julian yang mendengarnya seketika terkejut, sedangkan di sisi lain, alien tiba di lokasi yang di mana dua Nike dan Julian berada. Alien menghampiri dan menyapa mereka. Namun, keduanya terkejut di saat mata mereka berpapasan. Julian langsung memberitahu kalau dirinya tidak jadi untuk menumpang di kereta. Dua Knight yang mendengarnya terkejut, sedangkan alien yang melihat situasi tersebut bertanya, kenapa Julian ada di sini? Tapi yang lebih penting, bukankah dia menghindari untuk berjumpa dengan dirinya? Sedangkan Julian berpikir kalau alien merupakan karakter yang begitu rumit dan rasanya begitu tidak nyaman karena tahu apa yang sedang ia pikirkan. Dua satria bertanya-tanya, kenapa Julian mendadak berubah pikiran? Apakah dia sedang menegaskan otoritasnya sendiri sekarang? Kesatria Friend yang melihat Julian dari belakang berpikir, apakah Julian sudah mengetahui niat dirinya untuk menaruhnya di belakang untuk mengawasi misi tersebut? Melihat Julian membuat Fred menduga kalau Julian sungguh orang yang bisa bertahan di kekaisaran tanpa bersekutu dengan faksi apapun. Tapi Fred berpikir kalau Julian hanyalah anggota keluarga cabang, hanya karena kekeluargaan kekaisaran sedikit mengakuinya, beraninya dia meremehkan bangsawan sekarang. Jadi tunggu saja. Sedangkan Julian tidak menyangka kalau Meg yang akan ia kawal adalah alien. Alien yang melihat Julian merasa tidak nyaman dengan hal ini. Lalu Julian melihat situasi dan berpikir,
kalau mereka harus menyelesaikan misi secepatnya dan tepat, tanpa bersinggungan dengan alien lagi. Tidak lama kemudian, mereka semua tiba di Julin. Julian yang melihat sekitar dan berpikir, kalau tempat tersebut sungguh sangat kecil. Meski mereka datang jauh-jauh dari ibu kota, namun tetap saja tidak ada pesta penyambutan yang menyambut kedatangan dari kelompok Julian. Salah satu pria yang melihatnya menghampiri Julian. Lalu, pria itu bertanya, "Apakah kalian dari ibu kota?" Julian memberitahu kalau itu benar. Pria itu berterima kasih dikarenakan telah datang kemari. Jadi pria itu akan memandu kelompok Julian ke tempat Resonance Stone berada. Beberapa waktu berlalu di tempat alien berada. Alien memberi perintah untuk membawa kotak dengan resonance ke sini. Dan kotak mana konduit ke sana. Alien memberitahu kalau ia sendirilah yang akan mengurus itu. Dikarenakan alien sensitif terhadap mana. Salah satu pria menghampiri alien dan berkata, "Apakah Anda ingin memeriksa area yang membutuhkan perbaikan?" Setelah mendengar perkataan dari pria tersebut, alien tiba di tempat itu. Melihat batunya, alien merasa sedikit terkejut dikarenakan perbaikan akan sangat sulit dilakukan. Sepertinya kita perlu penggantian sebagian. Pria itu yang mendengarnya bertanya, "Apa maksud dari penggantian?" Alien memberitahu kalau barriernya akan menghilang sementara, tapi jangan khawatir, karena itu tidak akan lama. Pria itu yang mendengarnya memberitahu kalau mereka mempercayainya. Setelah itu, alien merapalkan mantra ke Mana Stone dan dirinya berpikir kalau persiapannya sudah selesai, jadi sekarang alien tinggal memberitahu Julian bahwa barrier akan menghilang selama penggantian. Namun, dirinya tidak ingin melihat wajah dari Julian, tapi ini semua demi pekerjaannya. Karena alien merupakan seseorang profesor, alien menuju ke tempat Julian berada dan memberitahu kalau ada yang ingin alien sampaikan. Namun, Julian yang melihatnya berusaha melarikan diri dari hadapan alien. Alien kembali bertanya, "Kenapa kau tidak ingin mendengarkannya?" Dikarenakan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Alien semakin kesal akan hal itu. Dan pada akhirnya, alien berhasil menarik baju dari Julian sehingga Julian berhenti melarikan diri. Alien langsung bertanya, kenapa Julian terus menghindarinya? Julian berkata, sejak kapan dirinya mengikuti alien? Bukankah dirimu yang terus mengikuti jejak dari Julian? Alien seketika tersipu malu atas perkataan dari Julian dan berpikir kalau Julian sangat berani, bahkan alasannya terdengar masuk akal. Alien memberitahu kalau bukan itu yang alien maksud, namun dirinya berkata kalau ada sesuatu yang sangat penting. Julian mulai meledek alien dengan sebutan penguntit dan bertanya, apa ada sesuatu yang sangat penting? Alien yang mendengarnya semakin emosi dan memberitahu kalau dirinya sudah menahan selama ini. Namun tiba-tiba munculnya sebuah demon di tempat Julian dan alien berada. Julian yang mendengarnya sangat terkejut. Lalu alien berkata, kalau dirinya mencoba memberitahu bahwa barriernya akan menghilang sementara sehingga demon bisa saja muncul kapan saja. Jadi kenapa kau terus menghindarinya? Tiba-tiba, Julian mendengar suara teriakan. Julian mendengarnya langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Dan dirinya melihat kalau suara teriakan tersebut dari seorang kesatria yang bernama Heinrich, yaitu seorang kesatria berambut abu-abu. Setelah melihat kondisi dari kesatria itu, ternyata yang ia hadapi merupakan seorang demon tingkat 2 yang mempunyai 2 tanduk. Julian merasa tidak menyangka kalau variabel ini akan muncul. Sedangkan
Alien menyusul ke tempat Julian berada, lalu alien bertanya, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Namun Julian menyuruh alien untuk tidak mendekat, karena ini sungguh sangat berbahaya. Alien yang melihatnya seketika gemetar ketakutan. Alien tidak menyangka kalau ada demon sekuat itu di sini. Jadi apa yang harus dirinya lakukan? Dikarenakan alien tidak mempunyai spell yang cocok untuk bertarung. Alien juga tidak bisa menggunakan Resonance Stone saat ini. Demon tersebut mulai mengamuk sehingga demon keroncong menyerang alien. Julian yang melihatnya segera menghabisi demon tersebut dan memberitahu kepada alien agar tetap fokus. Dikarenakan terguncang oleh makhluk ini itu sangat memalukan. Oleh karena itu, Julian akan menangani makhluk tersebut. Jadi mari kita lakukan tugas masing-masing. Alien merasa kebingungan atas ucapan yang Julian katakan. Lalu, Julian menjelaskan kalau alien pergi perbaiki Resonance Stone dan dirinya lah yang akan melindungi alien. Alien yang mendengar perkataan dari Julian merasa tersipu malu. Sedangkan Julian yang melihatnya bertanya, kenapa alien merasa sangat terkejut sehingga lupa apa yang harus ia kerjakan. Alien segera pergi dan memberitahu kepada Julian kalau itu akan memakan waktu sekitar 7 menit dari sekarang. Dan dirinya juga memberitahu kalau Julian jangan sampai terluka dikarenakan alien tidak mempunyai spell penyembuh. Mendengarnya, Julian menyuruh alien untuk tidak khawatir dikarenakan itu sulit terjadi. Setelah itu, Julian memegang pedang sembari melihat ke arah demon tersebut. Dan ia mulai berpikir, kalau Julian berkata seperti itu, tapi aslinya ia sangat ketakutan. Dikarenakan Julian tidak menyangka pengalaman pertamanya dalam bertarung adalah melawan demon bertanduk dua. Dan juga ada banyak saksi yang melihat, sehingga membuat Julian tidak akan bisa kabur. Dan jika dirinya kabur, maka rumor akan menyebar dan ia akan dicurigai. Jika aku adalah Julian yang asli, maka hal yang seperti ini akan ia hadapi. Namun, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyuruh Julian untuk menunggu. Dan ternyata suara tersebut berasal dari satria yang bernama Fred. Fred bersama kelompoknya memberitahu kalau yang akan mengalahkan demon tersebut adalah kelompoknya. Fred dan kelompoknya segera menyerang demon tersebut. Setelah itu, Fred berpikir sejenak kalau tipe demon seperti ini bisa dikalahkan dengan mudah jika kami membuatnya tergeletak. Lalu, Fred menoleh ke belakang sembari tertawa kecil. Apakah Anda ketakutan oleh demon ini? Karena Anda tidak seperti biasanya. Julian yang mendengarnya tersenyum licik lalu berpikir kalau ucapan dari Fred itu benar. Fred yang melihat senyuman licik dari Julian membuatnya seketika terkejut sekaligus ketakutan. Fred bertanya, apakah Anda barusan tersenyum? Julian berpikir kalau itu benar, karena saat ini ia adalah Julian dalam situasi hidup dan mati. Jika itu adalah Julian, maka dia pasti akan menikmatinya. Lalu Julian segera menyerang menggunakan skill trait eksepsional Swordman-nya. Friend yang melihat terkejut karena damage yang Julian berikan sangat dalam. Sekali serang itu sungguh mustahil. Julian yang melihat skillnya bekerja dengan baik sungguh merasa sangat senang. Lalu Julian kembali melancarkan beberapa ayunan pedang sehingga membuat tanduk dari monster itu berhasil terpotong. Namun tidak disangka-sangka kalau dirinya terkena pukulan dari demon tersebut. Mengalami hal itu membuat Julian merasa kesakitan dikarenakan dirinya nyaris tidak bisa bernapas. Julian kembali berpikir bahwa cacing akan menggeliat jika ia diinjak.
Sedangkan demon tersebut kembali menyerang Julian sehingga membuat jalan itu seketika hancur. Para kesatria yang melihatnya berkata, bahkan Julian sekalipun bisa terluka. Friend yang melihatnya berpikir dan tertawa tentang bagaimana mungkin satu orang bisa menghadapi demon tersebut. Apakah sudah saatnya dirinya beraksi? Namun, salah satu penjaga memberitahu kalau ia melihat sosok bayangan dari Julian yang sedang menggunakan skill Moonlight Sword yang hanya pernah ia dengar saja.